أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Imam kita Khatib Bilal Al-Murim serta seluruh pengurus PKN Muslim Al-Huda, para khotbah, para haji dan muhaji, bapak dan ibu sekalian, seluruh jamaah Masjid Al-Huda yang semuanya insyaallah mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mendaya-gunakan apa yang dianugerahkan Allah dari berbagai nikmat untuk melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur yang demikian itu, kita senantiasa selalu mendapatkan kekuatan lahir dan batin untuk berbuat kebajikan, beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan semua apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita semuanya bernilai ibadah, sehingga akan menjadi bekal bagi kita semuanya, baik bekal dalam kehidupan dunia dan bekal untuk kebahagiaan yang abadi di akhirat. Salawat beriring salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersolawat, semakin banyak rahmat yang dianugerahkan Allah kepada kita, sehingga dengan rahmat itu banyak bagi kita mendapatkan kekuatan dan kemudahan dalam melaksanakan apa-apa yang telah diajarkan dan dianjurkan Rasulullah dalam kehidupan kita, sehingga kita betul-betul mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utamanya nantinya yaitu syafaatul uzma, syafaat yang paling besar pada hari kiamat, karena di saat itulah kita betul-betul membutuhkan pertolongan, dan salah satu pertolongan yang diizinkan Allah pada saat itu adalah satu-satunya dari baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanggal 25 Agustus kemarin itu ada peringatan dari BMKG, ya. Masalah apa itu Bapak Ibu sekalian? Iya, akan adanya potensi gempa di Bengkulu yang bertitik di Muko-Muko. Berapa besarannya perkiranya Pak Bu? 8,9 magnitudo, ya. Diperkirakan kalau itu terjadi akan terjadi tsunami, dan tsunami-nya itu lebih besar daripada tsunami yang ada di Aceh. Itu perkiraan secara ilmu. Secara ilmu para peneliti dapat memperkirakan, ya, akan terjadinya gempa yang dahsyat di Bengkulu ini. Maka
Ini akan menjadi perhatian kita semuanya, baik pemerintah, ulama, dan kita selaku masyarakat yang ada di Bengkulu ini. Maka perlu kita persiapkan. Pemerintah menyiapkan tempat-tempat evakuasi, memberikan pelatihan pendidikan bagaimana kalau terjadi gempa, bagaimana cara menyelamatkan diri, dan selaku umat beragama yang kita yakin Allah lah yang mengendalikan kehidupan ini, Allah lah yang mengendalikan lempengan bumi, ya, Allah lah yang mengendalikan pergerakan bumi ini, dan kita yakin Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Maka kita diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dari peristiwa-peristiwa yang sudah ada untuk dijadikan pelajaran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Anfal ayat 33 Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika tokoh Quraisy namanya Nadir bin Al-Haris, ini intelektual kaum Quraisy yang belajar di Persia. Dia banyak mempelajari syair-syair dan ilmu yang lainnya di Persia di saat itu. Di saat itu dunia ada dua kekuatan, Persia dan Romawi. Nah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, menyampaikan ayat suci Al-Quran kepada kaum Quraisy, maka Nadir bin Al-Haris ini itu dia menentang, menyangkal. Bahkan dia juga berkata bahwa dia mampu membuat ayat-ayat seperti Al-Quran, dan dia juga mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah isinya tentang cerita-cerita kuno, cerita-cerita masa lalu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal itu dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Ketika mencapai kepada puncaknya, itu Nadir bin Al-Haris dia menantang Allah dengan cara berdoa. Wa idh qalu, dan ingatlah hai Muhammad, ingatlah wahai pengikut-pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ingatlah wahai umat Islam, idh qalu, ketika mereka itu penantang-penantang Al-Quran, penantang Rasulullah yang gak yakin dengan Al-Quran, mereka berdoa, Allahumma in kana hadha huwal haqq, ya Allah, in kana hadha, kalau ini huwal haq, adalah benar-benar suatu kebenaran, min indika, kebenaran darimu ya Allah, fa amtir alaina, maka berilah kami hujan,
hijaratan minas sama, yaitu hujan berupa hujan batu dari langit. Ini Nadir bin Al-Haris ketika menentang Al-Quran, ya, menentang ajaran Rasulullah dan menganggap Al-Quran itu adalah asatirul awwalin, cerita-cerita masa lalu, cerita-cerita kuno, dongeng-dongeng, bukan suatu kebenaran. Dan dia akhirnya menantang kalau itu Quran memang benar dari Allah, maka dia minta diturunkan hujan ke Mekah. Hijaratan minas sama, hujannya bukan hujan air, dia mintanya hujan berupa azab, yaitu hujannya hujan batu dari langit. Awi'tina bi'adzabin alim, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Ini orang berani benar Pak ya, iya Bu. Dia menantang Allah. Apa jawaban Allah Bapak Ibu sekalian? Maka di saat itu turunlah ayat, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ini ayat menegaskan kepada kita pengikut-pengikut Nabi Muhammad akan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, dan Allah tidak akan mengazab mereka, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy, orang-orang yang menentang Al-Quran, orang-orang yang tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anta fihim, dan engkau ya Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah tidak mengazab mereka, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy, orang-orang yang menentang Al-Quran, orang-orang yang menghalang-halangi Rasulullah mengajak kepada kebenaran untuk beriman kepada Allah. Mereka tidak diazab oleh Allah karena ada Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka. Ini ayat menunjukkan betapa agungnya Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat menandakan seperti itu. Terus apa kata Allah? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan Allah tidak mengazab mereka, orang-orang kafir Quraisy, musyrik Quraisy, orang-orang yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghalang-halangi Rasulullah mengajak orang beriman kepada Allah. Wahum yastaghfirun, selagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul yang hidup bersama mereka itu, mereka banyak beristighfar. Tuh. Jadi ada dua Bapak Ibu sekalian yang dapat menolak dan menahan azab Allah. Yang menolak bencana, yang menolak bala di ayat ini. Yang pertama, keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Ibnu Abbas menjelaskan, kita baca tafsirnya dulu. Iya. Kata Ibnu Abbas, kanal musyrikuna yatufuna bil baiti wa yaquluna labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka
illa syarika huwa laka. Itu orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy, Bapak Ibu sekalian, untuk menentang Al-Quran dan menolak ajaran Rasulullah, mereka tawaf di Ka'bah. Mereka ketika tawaf bacaannya labbaik Allahumma labbaik, aku datang ya Allah menunaikan panggilanmu. Labbaik la syarikalak, dan aku datang dengan menyatakan tidak ada sekutu bagimu, illa syarikun huwalaka, kecuali ada sekutu yang itu adalah sekutumu. Jadi Allah itu punya sekutu. Kalau kita ketika kita membaca itu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarikalah laka labbaik innal hamda wan ni'mat. Jadi kita menyatakan tidak ada sekutu bagi Allah. Tapi orang-orang kafir Quraisy mengatakan illa syarikalak, kecuali ada sekutu bagimu. Nah, ini menentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu sekalian, wa yaquluna gufranaka gufranaka, dan mereka sambil berkeliling Ka'bah itu melaksanakan tawaf, di ujung talbiyahnya mengatakan gufranaka gufranaka, kami mohon ampunanmu, yang kami minta adalah ampunanmu. Maka seperti apa yang tadi disampaikan, turunlah ayat wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka itu selagi engkau ya Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Maka Ibnu Abbas menjelaskan. Apa kata Ibnu Abbas Bapak Ibu sekalian? Kana fihim amanani, bahwasanya ada dua keselamatan yang menyelamatkan mereka di saat itu dari turunnya azab kepada mereka dari Allah karena mereka menantang Allah. Dua penyelamat itu, dua pengaman itu, yaitu adanya Nabi dan adanya istighfar dari orang-orang yang beriman. Jadi Bapak Ibu sekalian, tuh kita habis sholat dibaca istighfar, iya kan? Malam kita baca istighfar, duduk kita baca istighfar. Itu adalah penolak bala untuk wilayah kita. Ada ulama, ada para ustadz, ada orang-orang alim, ada orang-orang yang tulus, iya. Di tengah malam dia beristighfar, itu adalah pahlawan-pahlawan kita sebetulnya. Iya, itu adalah pahlawan kita yang menolak bala, yang menolak bencana yang akan terjadi di wilayah kita. Maka istighfarnya orang-orang yang beriman kepada Rasulullah di saat itu, yang hidup bersama orang-orang kafir Quraisy, baik imannya secara nyata ataupun imannya secara tersembunyi, mereka tidak tunjukkan kepada masyarakat kafir Quraisy, musyrik Quraisy saat itu. Mereka istighfarnya itu adalah salah satu manfaatnya dapat menolak bencana yang diminta oleh orang-orang kafir Quraisy. Tuh. Kemudian apa kata Ibnu Abbas? Fadhahaban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa baqiyan istighfar. Kemudian ketika Nabi Muhammad pindah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Nabi Muhammad tidak ada lagi di situ, tetapi satu tersisa. Apa itu? Istighfar. Orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah, mereka tidak ikut hijrah di saat itu, dan mereka tetap beriman dan mereka beristighfar di situ. Itulah penyelamat atau pengaman azab yang tersisa di Mekah pada saat itu.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azab uzan batu nggak turun di saat itu. Tapi ada azab peringatan. Apa itu azab peringatannya? Kemarau 7 tahun berturut-turut. Kemarau berkelanjutan sampai 7 tahun. Seperti apa yang terjadi di Mesir di saat Nabi Yusuf alaihi salam, ya, di zamanan Nabi Yusuf alaihi salam. Itu ketika kemarau terjadi 7 tahun berturut-turut, kering kerontang Mekah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sering terjadi badai debu. Ini yang udah pernah pergi haji, yang umroh, kalau lagi pas ada badai debu, ya, itu yang tadinya jam 12 siang, kalau ada badai debu itu seperti maghrib, gelap ya. Nah, di saat kemarau 7 tahun itu berturut, itu langit Mekah sering gelap, panasnya bukan main. Segala daya dan upaya dikerahkan oleh orang-orang kafir musyrik Quraisy. Ya, dari mulai penyembahan berhala, mereka tawaf di Ka'bah, terus pawang-pawang hujan dikerahkan oleh mereka di saat itu. Tapi yang namanya hujan nggak turun sampai 7 tahun. Akhirnya pemuka-pemuka kafir Quraisy, musyrik Quraisy berembuk. Setelah berembuk, maka mereka mengutus satu orang, Sofyan bin Al-Haris, diutus oleh mereka kafir Quraisy ke Madinah. Untuk apa? Minta doa kepada Nabi Muhammad supaya kemarau ini berakhir. Ibu bapak sekalian, ketika Sofyan bin Al-Haris diutus oleh pemuka kafir Quraisy, musyrik Quraisy, itu Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan Nabi? Maka Nabi pun Bapak Ibu sekalian berdoa untuk supaya azab di Mekah yang selama 7 tahun kemarau berkepanjangan itu diangkat oleh Allah. Maka setelah Nabi Muhammad berdoa, kemarau itu dihilangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada dalam surah Ad-Dukhan, berkaitan dengan ayat ini. Lihat Bapak Ibu sekalian, ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyatakan kepada kita dalam Al-Quran ini, azab itu tidak diturunkan ke Mekah karena ada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad pindah ke Madinah, kemudian peringatan itu betul-betul diberikan oleh Allah berupa kemarau. Bukan permintaan orang-orang kafir Quraisy. Iya. Permintaan orang kafir Quraisy tadi apa? Hujan batu dari langit. Karena masih ada istighfarnya orang-orang yang beriman yang tidak ikut hijrah ke Madinah, maka peringatan itu bukanlah azab, tetapi masih bentuk peringatan berupa kemarau panjang. Kemarau panjang berupa, dan terus kejadian badai debu itu sering. Maka langitnya Mekah sering berubah menjadi hitam kelam. Bapak Ibu sekalian, apakah mereka setelah itu tersingkir, mereka beriman kepada Allah dan Rasul? Mereka tetap tidak beriman. Sawaun alaihim a'angdartahum am lam tunzirhum. Sama saja kalau orang hatinya itu sudah keras, sudah tertutup,
dikasih peringatan atau tidak dikasih peringatan, mereka akan tetap seperti itu. Itulah mahalnya hidayah. Iya, itulah mahalnya hidayah. Maka kita bersyukur kepada Allah termasuk orang-orang yang dianugerahkan hidayah. Kita baca lagi. Kemudian Ibnu Abbas melanjutkan keterangan ayat ini. Apa kata Ibnu Abbas? Maka Allahu liyu'adziba qauman wa anbiya'uhum baina azharihim hatta yukhrijahum. Allah tidak mengazab kaum itu, yaitu kaum kafir Quraisy, wa anbiya'uhum baina azharihim, ketika nabi mereka itu berada di tengah-tengah mereka, hatta yukhrijahum, sehingga mereka mengusir nabi dari kehidupan mereka, dari wilayah mereka. Maka azab berupa peringatan itu turun. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberadaan nabi itu ada secara fisik, ada secara maknawi. Ya, ada secara fisik, ada secara maknawi. Secara fisik, Bapak Ibu sekalian, yaitu keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah kehidupan mereka. Secara maknawi adalah ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sholawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan keberadaan Nabi di wilayah itu. Jadi apa yang kita ambil pelajaran Bapak Ibu sekalian? Maka supaya bencana, berita gempa yang diprediksi akan terjadi di wilayah kita, salah satu penangkal yang harus kita pegang untuk selalu kita amalkan adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan Nabi itu ada di tengah-tengah kita. Yang kedua, memperbanyak sholawat. Karena Bapak Ibu sekalian, satu sholawat dipanjatkan oleh seorang muslim, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianugerahkan Allah untuk bisa menjawab sholawat itu. Lihat, apabila ada seorang muslim bersolawat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam barzahnya diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjawab sholawat. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di alam barzahnya dan selalu berinteraksi dengan kita dengan menjawab sholawat. Tuh. Jangankan Rasul. Ya, jangankan Rasul. Para syuhada saja itu di ayat yang sering dibaca di acara tabligh musibah apa? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Artinya apa? Wala taqulu, dan janganlah engkau berkata, liman yuqtalu, bagi orang-orang yang terbunuh, fi sabilillah, ketika berjuang di jalan Allah, amwat, jangan kau berkata mereka itu mati, balhum ahya,
akan tetapi mereka itu masih hidup. Walakin la tash'urun, tetapi kehidupan mereka itu kalian tidak merasakannya. Lihat, ayat ini Bapak Ibu sekalian ngasih tahu kepada kita, orang-orang yang berjuang, para syuhada yang mati di jalan Allah, membela agama Allah, itu Allah bilang jangan engkau katakan mereka mati, tetapi mereka hidup. Tetapi kalian tidak merasakan kehidupan mereka. Itu syuhada, pengikutnya para nabi, pengikut Rasulullah. Lah bagaimana Rasulullah? Iya, yang derajatnya lebih tinggi di sisi Allah. Maka amalan-amalan sunnah-sunnah yang diajarkan Rasul yang kita lakukan dan sholawat yang kita panjatkan itu akan menghadirkan Rasulullah di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi seakan-akan Rasulullah itu masih ada, dan Rasulullah itu memang betul masih ada, hidup di alam barzah sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak mengazab orang-orang kafir dan musyrik Quraisy itu selagi, lihat, orang-orang yang beriman yang hidup di tengah-tengah mereka itu senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di pagi yang cerah ini kita belajar istighfar yang diajarkan oleh para ulama. Ini ada dalam kitab Abwabul Faraj yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki. Istighfar ini disebut oleh para ulama istighfar tolak bala. Dibacanya 25 kali sehari. Berapa? 25 kali sehari. Boleh dibaca 25 kali pagi, 25 kali sore. Siapa yang melazimkan, yang membiasakan istighfar ini, insya Allah Allah akan anugerahkan dia keselamatan dari bala dan bencana. Yang kedua, dia tidak akan menemukan sesuatu yang tidak disukai pada dirinya, dan dia ketika melazimkan setiap hari sepanjang hayatnya, maka dia tidak akan menemukan sesuatu yang tidak dia sukai pada anaknya, pada keturunannya. Ketika dia lazimkan dalam kehidupannya, maka apa yang tidak disukai dalam kehidupannya di sekitar lingkungannya dia tidak akan temukan itu. Itu kata para ulama, ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Artinya ini istighfar adalah istighfar yang insya Allah, yang apabila dilazimkan, dibiasakan, akan menumbuhkan ketenangan hidup, kesuksesan hidup, baik diri kita, keluarga kita, keturunan kita, dan akan mengundang rahmat Allah untuk keamanan wilayah kita, insya Allah. Kita baca sama-sama, ikuti saya. Astaghfirullah, ya. Alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaih.
ighfirli astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaihi rabbi ighfirli astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al hayyul qayyum alladzi la wa atubu ilaih rabbi ighfirli. Astaghfirullah artinya apa? Aku mohon ampun kepada Allah. Alladzi la ilaha, yang tidak ada sesembahan kecuali Dia. Ar-Rahman, yang maha pengasih. Jadi kita minta Allah mengasihi kita semuanya, mengasihi kita, keluarga kita, masyarakat kita, ya, seluruh warga yang ada di sekitar kita. Ar-Rahim, Dia yang maha penyayang. Kita mohon kepada Allah dengan kasih sayangnya ini, kita betul-betul dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyu, apa artinya Al-Hayyu? Dia yang maha hidup. Karena Allah itu hidup, maka Allah mengetahui apa yang ada pada diri kita. Allah mengetahui apa yang ada pada lingkungan kita. Allah mengetahui apa yang ada dalam pergerakan bumi yang ada di bawah kita. Karena Dia maha hidup. Allah mengetahui semuanya. Al-Hayyu Al-Qayyum, Dialah yang maha mengatur. Iya, Dia yang maha mengatur. Maka kita mohon kepada Allah dengan kemaha mengaturannya Allah terhadap alam jagat raya ini, termasuk lempengan-lempengan bumi yang ada di bawah kita ini, maka Allah atur agar dengan kasih sayangnya Allah kepada kita, dengan istighfarnya kita, dengan salawatnya kita, maka Allah kendalikan supaya tidak terjadi patahan lempengan bumi itu terjadi pada kita. Dan kalaupun gempa, mudah-mudahan Allah cicil gempanya. Yang tadinya gempanya besar, kecil-kecil jadinya 5, 4. Jadi yang tadinya besar dicicil jadi sedikit demi sedikit. Gitu. Itu kita minta di batin kita begitu, agar apa yang diinformasikan dari para ilmuwan yang dengan ilmunya itu memang bekal akan terjadi prediksinya, tapi Allah yang mengendalikan. Huwal Hayyul Qayyum, Dia yang maha hidup, Dia yang maha mengendalikan. Dan peredaran angkasa raya ini termasuk peredaran gerak lempeng bumi ini di bawah kendali Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga prediksi itu akan dialihkan oleh Allah. Yang tadinya gempa besar menjadi gempa yang kecil ataupun tidak terjadi gempa. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Hayyu Al-Qayyum alladzi la yamut, Dialah zat yang tidak mati dan tidak akan pernah mati. La yamut, Dia adalah abadi. Wa atubu ilaih, dan aku bertaubat, aku mendekatkan diri kepadanya, kepada Allah. Ditutup dengan Rabbighfirli, ampunilah aku wahai Tuhanku. Dibaca 25 kali.
Kita baca 25 kali sekalian supaya kita langsung hafal. Setelah ini amalkan supaya kita tenang, keluarga kita tenang, tidak ada kekurangan yang menimbulkan kecewaan pada diri kita, pada keluarga kita, dan mudah-mudahan lingkungan kita menjadi lingkungan yang aman, nyaman, tentram, dan gempa yang diprediksi oleh para ilmuwan itu tidak terjadi, dikendalikan oleh Allah supaya dia menjadi kecil-kecil ataupun tidak terjadi apa-apa sama sekali. Sekalipun kalau terjadi gempa beneran, kalau kita banyak istighfar, mudah-mudahan kita diselamatkan Allah. Kalaupun tidak selamat, maka kita termasuk orang yang fisabilillah. Insyaallah. Kita baca bareng-bareng 25 kali. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaih. Rabbi firli. Sama-sama ikuti saya bareng dengan saya. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaih. Rabbi firli. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaih. Rabbi firli. Astaghfirullah alladzi la Al-hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaih. Rabbi firli. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaih. Rabbi firli. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaih. Rabbi firli. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaih. Rabbi firli. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaih. Rabbi firli. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaih. Rabbi firli. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaih. Rabbi firli. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwar
الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن
Alhamdulillah. Udah hafal Bu? Alhamdulillah. Hafal Pak ya. Itu manfaat kita baca bareng-bareng. Ini adalah istighfar yang diwasiatkan oleh para ulama kepada murid-muridnya. Murid-muridnya dianjurkan oleh para ulama untuk diajarkan kepada keluarganya, kepada keturunannya. Kita juga gitu. Yang istrinya atau suaminya nggak hadir, ajarkan. Anak-anak kita, menantu kita, cucu kita, ajarkan baca 25 kali sehari minimal, atau 25 pagi, 25 kali sore. Nanti perhatikan apa yang terjadi, bagaimana anugerah Allah pada diri kita, kehidupan kita, lingkungan kita, dan provinsi kita secara umum. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf dengan segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah ya, sama-sama.